Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry BK Pertama dengan NIM 180512040333 kelas Teknik Informatika 2018A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu perancangan sistem jaringan, yaitu dengan berupa adanya DNS server, web server, NAS, dan juga database server. Sebelum ke penjelasan dari jaringan itu sendiri atau ke struktur atau topologi jaringan, kita harus mengerti apa itu DNS server, NAS, database server, dan juga web server. Maka kita akan melihat dulu apa itu pengertian dan fungsinya juga. Yang pertama ada DNS server. Apa itu DNS server? Singkatnya, DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, Anda harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Lalu, apa itu DNS? DNS sendiri adalah domain name server atau sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan IP address. Lalu juga ada fungsinya, yaitu fungsinya yang pertama ada meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua ada meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga ada mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Lalu ini juga terdapat kelebihan dari DNS, lebih mudah untuk berinternet, lebih konsisten dalam penggunaan, lebih mudah dikonfigurasi, dan yang keempat lebih aman. Lalu kita masuk ke penjelasan yang kedua. Apa itu NAS? NAS sendiri adalah perangkat penyimpanan yang tersambung ke jaringan dan memungkinkan penyimpanan maupun pengambilan data dari lokasi terpusat untuk pengguna jaringan dan klien heterogen yang sah. Lalu sistem NAS itu sendiri yaitu fleksibel dan terukur, yang berarti saat Anda memerlukan penyimpanan tambahan, Anda dapat menambahkannya ke perangkat yang Anda miliki. Lalu NAS juga atau sempurna atau baik jika digunakan untuk UMKM atau UKM. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk NAS. Maka kita lanjut ke database server. Database server sendiri adalah program komputer yang menyediakan layanan data lainnya ke komputer atau program komputer, seperti yang ditetapkan oleh model client server. Istilah ini juga merujuk kepada sebuah komputer yang didedikasikan untuk menjalankan program server database. Database sistem manajemen database yang sering menyediakan fungsi server dan beberapa DBMSS, misalnya MySQL, secara eksklusif bergantung pada model client server untuk akses data. Lalu apa itu fungsi dari database server? Yaitu semua data untuk organisasi dapat disimpan di satu lokasi. Database server dengan menambahkan tingkat keamanan data. Lalu database server menyediakan layanan database management service di mana data disusun. Lalu dengan cara tertentu sehingga meningkatkan pencarian dan pengambilan data. Lalu ada klien dapat mengakses data yang disimpan di database server dalam satu waktu tanpa saling mengganggu satu sama lain. Lalu ada jenis-jenis database server seperti MySQL, Oracle, Firebird, dan lain-lain ya. Lalu yang terakhir kita akan bahas tentang web server. Lalu apa itu web server dan beserta fungsinya? Web server sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya di dalam dokumen HTML. Lalu web server dapat mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras, hardware, dan sebagian dari perangkat lunak. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, dan juga JavaScript. Lalu untuk sisi software, yaitu untuk pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Lalu apa itu fungsi dari web server? Yaitu yang pertama adalah memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan kits dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan ke browser. Mungkin kurang lebih seperti itu dari 4 penjelasan tadi, yaitu DNS, NAS, database server, dan web server. Setelah ini kita akan menuju ke topologi untuk jaringan itu sendiri.
Lalu sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dan like dan juga komen. Yang pertama, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus mengenal terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan pada saat membuat jaringan atau membuat topologi jaringan untuk server. Yang pertama, kita membutuhkan internet. Yang kedua, router. Yang ketiga, firewall. Yang keempat, ada switch. Dan yang kelima, ada DNS server. Keenam, ada web server. Ketujuh, ada NAS. Dan kedelapan adalah database server. Untuk topologi jaringan sendiri yaitu yang pertama ada internet. Yang kedua yaitu internet menyambung dengan router yang diteruskan dari firewall. Jika tembus atau jika bisa melewati firewall, maka akan tembus ke switch. Setelah di switch, maka akan dibagi menjadi dua, yaitu DNS server dan juga web server. Lalu di dalam web server itu sendiri terdapat switch yang dialihkan kepada NAS, juga kepada database server. Mungkin kurang lebih seperti itulah topologi jaringan untuk server, dengan adanya DNS server, web server, NAS, dan juga database server. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.